Selamat pagi sahabat, hari ini Mega juga akan menemani sahabat Jawa Timur tentunya dalam program Talk Show Business Talk yang bertemakan lebih baik iklan di mana ya? Nah, disiarkan langsung di live YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo dan disiarkan juga serentak di radio jaringan Raja Angkasa Tergalek, RGR Tulungagung, Ersa El Nganjuk dan juga disiarkan juga di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Bagi sahabat yang ingin bergabung di Talk Show pagi hari ini, sahabat bisa hubungi di nomor redaksi kami di 0811 309 1009 0811 309 1009 atau bisa juga messenger di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo FM atau juga bisa DM di Instagram kami di @suarasidoarjo_fm atau juga bisa mention ke Twitter kami di @suarasidoarjo. Dan untuk sahabat yang ingin berkonsultasi bersama para coach dari Bara Coaching, temukan solusi bisnis Anda bersama kami, bisa menghubungi di 031 7390 666 031 7390 666. Dan kali ini Mega sudah terhubung dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat Jawa Timur. Selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi Mbak Mega. Apa kabar Coach? Syukur sehat-sehat. Iya, senang sekali nih bisa berkesempatan lagi berjumpa dengan Coach Humphrey nih. Coach, ini kan ngomong-ngomong tentang advertising nih, iklan nih. Iklan. Nah, bisnis itu, dalam bisnis kalau nggak ngiklan itu nggak afdol gitu katanya. Betul. Bagaikan makan sayur tanpa garam, nggak ada rasa gitu. Bener nggak tuh Coach? Ya. Jadi ini selamat pagi juga ya semuanya kepada Suara Sidoarjo di seluruh Jawa Timur ya. Kita punya bisnis itu kan memang butuh pengakuan dan butuh informasi yang kita terus beritahukan kepada konsumen maupun ke calon konsumen. Nah, ini pertanyaan ini sering sekali tanyakan kepada saya, kan itu saya angkat ya. Daripada saya jawab satu-satu, saya mendingan siarkan di Suara Sidoarjo ya, siapa tahu teman-teman juga bisa lihat ya nanti di YouTube-nya supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih baik. Ya iklan ini kan sebetulnya tugas kita, kewajiban kita sebagai marketer. Ya jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya iklan itu tugasnya siapa? Tugasnya marketer, gitu ya. Marketer itu bertugas adalah untuk menambah jumlah konsumen, jadi memarketingkan usaha jasa kita. Di mana iklan yang baik, taruh di mana iklannya atau mau taruh iklan di platform apa? Ini pertanyaan jebakan ya teman-teman. Kalau kita lihat bahwa iklan itu fondasinya nomor satu adalah kita harus tahu dulu siapa konsumen kita, bukan taruh di mana, bukan taruh di TikTok, taruh di YouTube, taruh di Facebook, taruh di Instagram, bukan itu. Nomor satu, siapa kita? Siapa kita ya, siapa konsumen kita, siapa produk, apa produk kita yang kita jual, untuk siapa produknya. Nah, katakanlah kalau kita mau, ini yang pertanyaan saya tiap hari, pertanyaan pada klien saya ke saya ya, pertanyaan klien saya, dia menjual dupa, ya, dia menjual dupa khas dari teman-teman yang beragama Buddha, gitu ya. Ini buat teman-teman yang kemarin barusan merayakan Waisak, selamat Hari Tri Suci Waisak ya, selama merayakan, semoga semakin damai dan sukses gitu ya. Nah, bicara masalah ini, jadi ada pengusaha yang menjual incense ya. Incense itu adalah dupa untuk teman-teman yang beragama Buddha. Pertanyaan saya, kalau Anda iklan, pertanyaannya adalah, Kus, di mana iklan paling bagus yang murah dan banyak konsumennya? Dan saya jawab adalah di masjid. Gimana? Kira-kira masuk akal nggak? Iya, tidak masuk akal Coach tentunya. Jadi bukan pertanyaannya di mana kita taruh iklannya, tapi siapa konsumen kita dulu. Ya, jadi tentunya tidak mungkin dong jual dupa untuk alat-alat sembahyang teman-teman yang beragama Buddha itu dan Konghucu itu kemudian ditawarkan di teman-teman yang Muslim. Ini namanya kan keliru. Ya, ini kan contoh paling kasar ya supaya teman-teman paham. Jangan fokus dulu, ini kita fokus kemananya, tapi jangan fokus dulu taruh iklan di mana. Ini akan membuat kita bingung sendiri. Ya, fokus dulu siapa konsumen kita. Terus kemudian tanyakan, apa yang membuat mereka ingin beli produk kita? Apa yang membuat mereka butuh solusi kita?
Ya, orang sakit gigi kita kasih obat sakit kepala, tidak cocok, gitu ya. Apa yang membuat mereka butuh obat kita? Nah, ini akan menentukan judul, headline, atau konten iklan kita. Jadi jangan pusing dulu mau pasang iklan di mana. Itu adalah yang the end of the story ya, terakhir. Jadi kalau kita lihat runtutan dari gerbong kereta api periklanan, itu gerbong terakhir. Ya, jadi teman-teman Saudara-saudara itu gerbong terakhir. Kita mesti tahu dulu siapa konsumen kita, terus apa pain-nya, what is their pains, apa sakitnya dia, what is their needs, apa butuhnya dia. Ini akan menentukan konten kita. Ya, dari sana baru kita masuk ke dalam yang namanya apa offer kita. Ya, jadi apa offer kita. Nah, offer kita ini berhubungan dengan tadi ada dua pertanyaan, apa pain mereka. Jadi kalau kita tahu targetnya siapa, kita tahu mereka butuh apa, kita tahu mereka sakitnya apa, baru kita offer ke mereka. Tadi sakit gigi, ya, maka tentu kita me-offerkan relief atau hilangnya ketidaknyamanan dari sakit gigi itu, hilangnya kesakitan atau pain daripada sakit gigi itu, ya, atau mudahnya, cepatnya penanganan dokter gigi kita. Atau tidak pakai suntiknya, atau tidak pakai disiksanya kalau ke dokter gigi kita, atau dan seterusnya. Ya, tergantung apa pain kita, apa pain mereka yang kita mau angkat ke iklan kita, di iklan kita. Ya, jadi kita harus tahu targetnya, kita harus tahu apa yang kita offer. Nah, ini kesalahannya ya, banyak orang ya Mbak Mika ya, dan teman-teman lain yang mendengar Saudara-saudara, banyak orang itu fokus ketika iklan, itu isinya kontennya adalah tentang saya, tentang saya, bukan tentang kamu, tapi tentang saya. Maksudnya gimana, Gus? Kami adalah perusahaan XYZ, pengalaman di ABC dengan diakui oleh bla bla bla, sertifikasi EEE, AABB. Saya. Jadi egosentris iklan itu yang saya mau beritahu, itu kesalahannya. Oke, kita tahu bahwa perusahaan kita harus punya integritas, ya, harus punya capability, itu prestasi, ya, harus punya surat-surat sakti dari konsumen, namanya testimonial, harus punya pengakuan. Yeah. Tapi itu sesuatu yang konsumen tidak peduli sebetulnya. Ya, sekarang kalau Mbak Mega saya beritahu, wah ya, produk saya ini hebat gitu ya, saya terkenal di perusahaan di luar negeri, saya terkenal di mancanegara, saya terkenal di nasional. Tapi Mbak Mega nggak butuh sekarang. Kira-kira mau didengerin apa di stop? Kira-kira mau diterusin apa ditutup teleponnya? Ditutup pastinya ya. Iya. Karena tidak tertarik itu tadi. Betul. Halo, dengan Ibu Mega, saya dari Bank ABC. Saya ada penawaran ini Bu untuk jaminan utang tanpa jaminan. Kenapa kok problem seperti ini selalu muncul di handphone saya? Jadi bahkan saya bilang ini problem, bukan iklan. Ini problem. Nah, kenapa? Karena nggak relevan. Karena kita tidak membaca itu sebagai helping hand, sebagai tangan yang membantu. Kita membaca itu sebagai tangan yang merusak atau tangan yang merampok uang kita. Oke, somebody is going to steal my money. Oh, run away. Gitu ya. Seseorang akan ambil uang saya, lari, gitu kan. Ini sistem problem dengan banyak iklan. Menakut-nakuti bukan menarik hati, tapi menakut-nakuti. Ya, membosankan bukan menyenangkan. Ya, menodong bukan menolong. Nah, ini problemnya. Jadi iklan-iklan kita ini nggak relevan. Oke, jadi problemnya itu ya, banyak orang tidak tahu siapa targetnya, kenapa mereka harus beli produk kita, dan kita terlalu sering membicarakan tentang kita, saya, kami, perusahaan hebatnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke fase terakhir dari konten iklan ini, atau dari tahap pertama ini ada beberapa tahap. Setelah kita tahu siapa targetnya, setelah kita tahu kenapa mereka harus beli kepada kita, setelah kita tahu bagaimana cara yang kita menawarkan, offernya apa yang kita offerkan, dan apakah offer kita ini bagus atau tidak, harus direlevansikan ya teman-temannya. Ingat ya, jangan sampai lupa, kita harus merelevansikan ke konsumen. Dan apakah kita sendiri mau beli? Nah, itu tanyakan. Do you want to buy your own product or not? If you don't, then ada salah yang di sini, ada keliru yang di sini. Ya, apakah saudara Anda mau beli produk Anda? Apakah your friend? Of course ini kalau produknya umum ya, bukan barang
besi baja atau kapal tanker, bukan ya. Tapi kalau barang-barang umum seperti makanan, kemudian baju, fashion, jilbab, kemudian obat pemutih, kemudian ya skincare ya, sekali lagi training ya. Nah, apakah saudara kita mau beli, apakah tetangga kita mau beli, apakah teman baik mau beli, apakah dipercaya? Ya, jadi kita harus tahu. Nah, setelahnya baru kita masuk ke namanya copy. Ya, copy ini adalah copywriting kita, seni kita menulis. Jadi target kita siapa, offer kita siapa, copy kita bagaimana. Ya, target kita siapa, offer kita apa, copy kita bagaimana. Gitu ya, targetnya konsumennya siapa, offering itu penawarannya apa, dan how do you copyright, bagaimana cara Anda menulis. Jadi copywriting ini yang harus dipelajari. Jadi kalau kita tanya, Coach, di mana iklan yang baik? Ini sebetulnya kalau saya mau bilang berarti tidak mau melakukan PR-nya atau tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, pagi ini saya mau wake up gitu. Ayo bangun dari tidur ya. Kalau kita bicara masalah iklan, jangan bicara masalah taruh iklan di mana, Coach, di billboard kah, di brosur kah, diselipin di pintu pagar kompleks kah, diselipin di koran kah, ditipin ke gitu kan, ditipin ke kurir kah, atau di perempatan jalan ya, joget-joget bawa spanduk. Ya, itu nanti saya jelaskan. Ya. Target over copy. Copy ini berarti kita bicara masalah headline-nya menarik apa tidak, cara bahasa tulisannya menarik apa tidak. Gitu ya. Apakah headline-nya itu headline ini sendiri sebetulnya ada tekniknya khusus ya. Habis ini saya jelaskan ya. Apakah headline-nya itu menarik atau membuat orang menjadi menjauhi. Gitu ya. Ya memang Coach ya, sesuai dengan yang Coach kabarkan tadi. Kalau dulu memang tahun 2000-an itu sering sekali saya tuh masih menangi itu. Masih merasakan iklan dengan sebar brosur dan juga datang door to door, mengetuk pintu dan juga ditempel-tempel di tiang atau pagar kayak gitu-gitu. Nah, transisi antara iklan yang zaman dulu ke yang sekarang ini, apalagi di media sosial, di era new 4.0 nih ya, di situ tuh sering kali tuh saya jumpain itu beberapa orang tuh kadang itu ya bingung gitu Coach, dan untuk aku harus prepare apa untuk melangkah untuk mengiklankan bisnisku gitu, dan apalagi jenis bisnisnya itu beraneka ragam, mulai dari makanan, fashion, terus tour kayak gitu-gitu. Nah itu juga bingung sekali ya Coach ya. Dan kira-kira nih untuk hal pertama kali untuk menentukan target over kopinya itu gimana sih Coach? Kalau sekarang kan iklannya udah pada digital kan semuanya. Nah ini caption di iklan itu juga membantu nggak sih Coach sebenarnya? Ya, pasti membantu dong. Itu kan masuk ke kopi ya. Jadi kopi itu bukan minuman kopi ya, tapi copywriting ya, teknik untuk melakukan penulisan ya, advertising ya, bagaimana mengadvertiskan, bagaimana memasarkan, bagaimana menuliskan ya. Jadi target itu bagaimana? Kalau kita tahu siapa konsumen kita, tahu dari mana? Ya riset dong. Riset apa? Riset dari konsumen yang sudah pernah beli. Mereka sukanya apa? Mereka gundah gulananya di mana? Mereka galaunya di mana? Ketika membeli produk itu, mereka takutnya apa? Mereka happy-nya apa? Mereka kecewanya apa? Ya, dan seterusnya. Kita mesti tahu pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu, sehingga kita bisa membuat copy atau tulisan yang mewakili perasaan. Manusia ini kan 80% adalah emotion being, bukan rational being. Jadi makhluk emosional, bukan makhluk yang rasional ya. Walaupun kita dibekali dengan otak kiri yang sama besarnya dengan otak kanan, tapi otak kanannya mendominasi. Dan itu memang sudah kenyataannya, bukan harapan lagi, bukan sesuatu yang ya saintifik sudah membuktikan kita 80% emosional. Nah, kalau kita membeli produk, itu kita sangat emosional. Karena itu kita tidak bisa membuat iklan itu sangat logika, harus emosional. Ya contoh misalkan ya, apa yang bisa kita iklankan? 3 hal. Ini yang kemarin saya sharingkan di teman-teman juga ya, di sosial media saya. 3 hal. 1, konsumen itu takut kehilangan uang, tapi suka mendapatkan rezeki. Itu 1. 2, konsumen itu takut mendapatkan risiko, suka dibantu menghilangkan risiko.
Ya, dua pertama ya. Jadi satu kehilangan uang versus dapat uang. Kedua adalah takut dapat risiko, dibantu kehilangan atau menghilangkan risiko. Yang ketiga, konsumen nggak suka, bukan takut, tapi tidak suka menghabiskan waktu. Lebih suka dibantu hemat waktu. Nah, ketika saya tanya seperti ini, kesalahan umum ketika ini saya langsung tutupkan praktek ya. Ketika orang menawarkan jasanya pertama kali, terutama kalau melalui telepon atau face to face, ya kalau di mall kan suka dicegat-cegat gitu Mbak, ya sama Mbak-mbak sama SPG, SPM itu. Yeah. Apa yang pertama kali mereka katakan? Ini adalah copy dalam bentuk verbal. Hai Kak, boleh minta waktunya sebentar. Dieng, ini melanggar aturan yang tadi saya katakan. Konsumen itu nggak suka kehilangan waktu. Loh, sekarang malah diminta waktunya. Hai Kak Mega, halo Bu, kan atau namanya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar. Manusia tidak suka diambil waktunya, walaupun kita ini makhluk yang paling boros waktu dan tidak disiplin, tapi kita merasa tidak suka kalau orang lain ngabisin waktu kita. Sama dengan orang bilang kalau ada konsumen bilang, ada penjual atau marketer bilang sama konsumennya, hai Kak, boleh minta uangnya sebentar, gimana jawabannya? Pastinya mau. Kok mau? Dimintain uang mau? Oh, tidak mau tentunya. Hai Kak, boleh saya minta uangnya? Oh, tidak mau, Pak. Hai Kak, boleh minta saya waktunya sebentar? Sama dong? Iya. Nah, ini loh Pak. Ini copy yang salah. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita nggak melakukan riset yang cukup, oke lah. Kalau nggak punya riset, pakai aturan saya aja. Pakai aturan yang udah saya compile ya, kompres jadi 3. Setiap industri berbeda-beda, setiap perusahaan berbeda-beda. Karena itu harus riset sendiri-sendiri. Tapi pada umumnya, 3 hal ini pasti bersifat universal. 1, jangan ambil waktunya dia sia-sia. 2, jangan ambil uangnya, karena mereka nggak suka uangnya diambil. Mereka suka ditambah uangnya. 3, mereka nggak mau risiko. Nah, kok sebagaimana caranya? Contoh verbal aja ya. Ini bentuk iklan yang diucapkan ya. Verbal itu kan bentuk ucapan ya. Jadi cara kita mengiklan dengan verbal. Ya, daripada kita ngomong, hai Kak, boleh minta waktu nggak usah ngomong begitu. Kita bisa bilang, Kak, mau nggak dibantu menghemat waktu? 1 hari 5 jam. Jadi menyodorkan gitu ya? Iya, menyodorkan, tentu. Tapi kita kan nggak menyodorkan produknya, kan masih misterius kan? Iya. Ini kan masih misteri kan? Maksudnya gimana ya? Ayo saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Anda bisa menghemat waktu. Jadi gini, ketika kita bilang, saya jelaskan, jangan minta waktunya 5 menit, aduh, ini ya default, saya nggak tahu siapa yang ngajarin, mungkin juga saya juga salah dari dulu ya, karena saya tidak memberitahukan di awal. Selalu konsepnya adalah, hai Kak, boleh minta waktunya 5 menit, 10 menit, boleh minta waktunya sebentar. Ini default, ini siapa tuh sih ngajarin? Ya, ini nih benar-benar annoying. Kalau kita bilang, hai Kak, saya sharingkan tips bagaimana menghemat waktu. Mau dengar atau tidak. Nah, biasanya kalau orang bilang, apa itu? Oke, cukup 2 menit aja Kak. Nah, ini juga, jangan bilang begitu. Memang ya, kalau kita ada konsumen, prospek yang bilang, sorry, saya nggak ada waktu, kita bisa pakai ini untuk menenangkan dia. 2 menit Pak, 2 menit kalau tidak make sense, 1 menit kalau nggak make sense, kalau nggak masuk akal, tutup teleponnya. Tapi kita nggak usah bilang dulu, minta waktu 2 menit, minta waktu 5 menit. Ini bentuk iklan yang salah. Kita tidak memposisikan diri kita sebagai seorang yang memberikan manfaat, tapi yang merampok manfaat dari konsumen. Yang merampok waktu dari konsumen. This is wrong. So, hai Kak, saya akan sharingkan cara untuk menghemat waktu. Boleh? Minta izin dong. Oh boleh. Boleh. Begini ya, saya jelaskan. 1, 2, 3, 4. Ya make it cepat, harus cepat ya, jangan basa-basi. Harus. Oh ya, saya punya produk seperti ini, bla 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 bla, gitu ya. Kapan nih boleh saya telepon lagi kalau misalkan orang sudah mulai agak nggak bisa dengerin dengan sesama ya. Nah itu adalah bentuk iklan. Sebetulnya dalam bentuk sales script, ada depannya itu iklan. Ya jadi kalau kita melakukan iklan, itu kita menyapa konsumen, berarti target market kita udah jelas siapa, apa sakitnya mereka udah jelas, kita bisa asumsikan semua orang punya masalah A, masalah B, tapi Anda mesti punya riset ya ke sana, baru kemudian kita sarankan mereka untuk mendapatkan solusi dari kita.
Nah, jadi kalau tanya itu bagaimana saya tahu prospek kita, ya riset. Kalau saya nggak punya untuk riset, ya pakai universal law, hukum universal. Orang nggak mau kehabisan, nggak mau diambil waktunya, orang nggak mau diambil uangnya, orang nggak mau berisiko. Kalau kita menunjukkan salah satu dari tiga ini, kalau kita menunjukkan salah satu oknum yang menghabiskan waktu sia-sia, mengambil uang konsumen, menambah risiko atau menipu atau menciderai konsumen, maka iklan kita akan langsung tidak valid, tidak peduli taruhnya di mana. Ya, tidak peduli platformnya di mana, tidak peduli online, offline, tidak peduli brosur, selipin pagar di pinggir jalan, di perempatan, joget-joget, tidak peduli. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang mesti kita lakukan, headline seperti apa yang kita mesti lakukan, supaya terkesan, apa lawan tiga tadi? Menghemat waktu. Jadi lawan tiga tadi ya, menghemat waktu, lawannya memberikan manfaat, menghemat uang, menambah uang, ya, dan menghindari risiko. Ya, oke. So, saya jelaskan ini apa, break dulu, Pak Mega? Kita jeda dulu aja kali ya, Coach ya. Kita lanjut lagi karena ada yang mau lewat tentunya. Oke, nanti sahabat Jawa Timur, nanti kita akan sambung lagi untuk diskusi kita mengenai lebih baik kita iklan di mana ya kira-kira. Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan, iuran rutin hanya 36.800 per bulan, manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 031 894 55924. 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Sahabat, sering bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami penjaga kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Jawa Timur, tadi kita sudah membahas mengenai customer atau pembeli, yakni tidak suka dengan hilangnya uang dan suka mendapatkan untung, takut akan resiko, suka dengan terhindar dari resiko, dan takut tidak dibantu dan suka dibantu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai materi yang tadi, kita sambung lagi dengan Coach Hamri dengan tema tadi, yakni lebih baik iklan di mana ya. Nah, Coach, ya, kita lanjut di materi yang tadi. Tadi penjelasannya sampai di customer yang mana tadi sukar untuk hilang uang, tapi suka dengan dapat keuntungan, kayak gitu. Oke. Contoh satu ya, jadi ada perusahaan bengkel yang saya bantu udah lama ini. 6 tahun lalu mungkin ya. Bengkel ini bilang sama saya, saya kok tidak bisa rame ya, saya mesti iklan bagaimana ya. Waktu itu kita sepakat, gini aja lah Pak, daripada kita pusing-pusing iklan, kita sebarin brosur di tempat perumahan-perumahan, karena targetnya adalah target konsumennya adalah konsumen yang di kompleks perumahan, ya ini bengkel mobil ya, bengkel mobil untuk understyle, untuk apa-apa, bla 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 gitu ya, teknikalnya seperti itu ya. Nah, ternyata konsumennya targetnya adalah setelah saya bantu adalah di perumahan-perumahan. Nah, kalau saya tanya sama si Bapak ini, Pak, kira-kira apa problemnya? Ingat ya, apa challenge-nya dari konsumen-konsumen itu? Nah, setelah kita punya omong, dia bilang, aduh, nggak ada ya apa challenge saya, karena mobilnya rusak. Ini loh jawaban-jawaban yang paling sering tanyain. Kenapa kok buka restoran? Ya karena orang pasti butuh makan. No, terlalu gampang jawabannya. Kenapa orang ke bengkel? Ya karena mereka mobilnya rusak. Akhirnya saya tanya lagi nih sama Bapak, Pak, apa yang membuat Bapak pertama kali membuka usaha bengkel ini? Setelah punya agak panjang gitu ya, ketemu intinya. Intinya adalah dia pernah disakiti oleh bengkel lain alias ditipu. Jadi bengkelnya tempatnya orang lain itu ketika dia belum usaha bengkel, mobilnya dia masuk, seharusnya itu cuma rusak sedikit, tapi keluarnya habisnya bisa jutaan. Nah, saya tanya, Pak, kalau Bapak merasa seperti itu, kira-kira konsumen Bapak ada nggak yang merasa tertipu seperti itu? Ya pasti banyak lah, Coach. Itu yang kita jadikan iklan. Itu yang kita jadikan iklan. Inilah hebatnya kalau kita bisa melakukan survei dan riset. Kalau nggak bisa, kita harus melakukan riset ke dalam. Kenapa? Why we do what we do. Apa yang membuat kita melakukan apa yang kita lakukan? Ya, what is the reason? Apa alasan kita melakukan apa yang kita usahakan? Sekarang kita bilang, gimana headline-nya? Boom, langsung ya. Yang ini yang saya sarankan, Pak, tulis di headline-nya. 7 ciri bengkel tipuan. 7 ciri Anda tertipu oleh bengkel mobil Anda. Itu adalah headline-nya. Sekarang saya mau tanya, kalau orang yang pernah ketipu dan takut kena risiko ketipu atau nggak suka uangnya hilang, kira-kira baca nggak brosur itu? Enggak. Kalau Anda dikasih brosur, Anda pernah ketipu, dan kemudian ada brosur di depan yang menuliskan 7 ciri bengkel abal-abal. Anda baca nggak? Pasti dibaca dong, karena tertarik itu tadi. Kenapa tertarik? Karena Anda pernah ketipu. Iya. Karena nggak ada orang suka mau ditipu. Nggak ada orang, kalaupun orangnya nggak ketipu. Tapi siapa sih yang suka ketipu? Siapa yang suka mengambil risiko? Ketika kita bilang, ini di sosial media banyak, di TikTok, di YouTube segala macam ya. Hati-hati, awas. Pasti semua iklan yang hebat-hebat
dimulai dengan kalimat-kalimat yang mirip seperti itu. Kenapa? Karena itu yang menarik kita. Kita tidak mau ambil risiko, kita nggak mau kecolongan, kita nggak mau ditipu, kita nggak mau dirugikan. Awas, 3 ciri sales penipu. Aduh, sales yang enak lagi ya. Awas, ya. 3 hal yang perlu Anda perhatikan ya. Ini tips dan trik orang bank untuk mengambil uang Anda. Coba kalau ada iklan bank yang menuliskan trik orang dalam bank, bagaimana bank mencuri uang Anda, dibaca nggak? Pasti dibaca. Baca. Jadi iklan seperti ini, itu yang perlu Anda buat. Ya, kembali ke bengkel tadi. 7 ciri, saya lupa, ingat 6 apa 5, saya lupa udah lama ya. Pokoknya anggap 7 lah ya, kalau orang bingung kenapa kok tadi saya jelaskan. 7 ini angka sakti. 7 ciri bengkel penipu. Ya, mau sadarkah Anda bahwa 9 dari 10 bengkel, 8 dari 10 bengkel, 3 dari 6 bengkel, apapun angka yang Anda survei, itu charge Anda lebih dari yang seharusnya, padahal Anda tidak perlu produk itu. Ini cirinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu di bawahnya, nah this is the magic part. The part yang paling powerful setelah headline, ya. I'm going to repeat myself. The part yang paling powerful, bagian yang paling powerful setelah headline adalah paling bawah. Ketika orang sudah baca semuanya, namanya CTA, Call to Action. Telepon sekarang untuk mendapatkan free XYZ, untuk mendapatkan booklet, untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. Nah, ini adalah bentuk iklan yang paling working, paling workable, paling bisa dikerjakan, paling menghasilkan. Kenapa? Karena ini menuntun orang untuk belanja dengan cara yang baik. 1, mereka merasa dibantu. Wah, terima kasih ya, dikasih tips bagaimana supaya tidak keblusuk ke bengkel yang bosok, ya, supaya nggak kebobrok, supaya nggak ketipu oleh bengkel yang bobrok. Waduh, coba call. Ya, intinya singkat cerita, bengkel itu akhirnya boom omsetnya. Ya, tapi waktu itu memang grup coaching ya, bukan personal coaching. Jadi saya coach banyak orang, kebetulan bengkel ini yang paling berhasil. Nah, poin saya adalah teman-teman yang mendengarkan ini, kita harus membuat headline itu yang memancing rasa penasaran, membuat orang merasa tidak tertolong, merasa terbantu, merasa aha atau wow. Nah, gimana aku buat iklannya? Ini ya. 1 adalah headline-nya. Bisa Anda gunakan ada 7 cara, 7 ciri, 7 tips. Ya, 2, Anda boleh catat ini ya, kalau Anda nggak lagi berkendara, lagi nggak nyetir, Anda bisa, kalau Anda nyetir minggir sebentar di pom bensin atau di pinggir jalan, Anda bisa catat ini, 7 ciri, 7 cara, titik, isi dengan bisnis masing-masing. 7 cara salah menggunakan jilbab. Nah, ini orang jual jilbab. Ya, 7 ciri restoran tidak halal, tapi ngaku halal. Ini untuk restoran yang untuk muslim, gitu ya. Bisa paham ya? Jadi ini adalah contoh-contoh bisnis yang menggunakan headline yang menarik. Yang kedua, selain 7 apa? Awas, hati-hati. Mulai dengan kata-kata awas atau hati-hati. Ini membantu orang langsung membaca. Ya. Yang ketiga, setelah 7 ciri, awas, hati-hati, Anda. Jadi maksudnya gini. You, yes you, ya Anda, ya kamu, gitu ya. Hai kamu, ya kamu yang baca ini, iklan ini, perhatikan ini. Nah, ini ada kata-kata kamu, ada kata-kata Anda, ada kata-kata you kalau dalam bahasa Inggris. Hey you, ya. Contoh lain dari variasi lain dari yang ketiga adalah khusus penyiar radio, perhatikan ini. Nah, Mbak Mega mau baca nggak? Iya, boleh. Lah, kan? Kalau ada iklan judulnya adalah ini iklan kemudian disebarin ke stasiun radio termasuk Suara Sidoarjo. Saya iklannya ini. Ya, saya tulis di headline-nya. Tahu headline ya, Mbak ya? Headline itu yang di atas. Ya. Khusus penyiar radio. Wah, kalau dibilang seperti itu bagaimana? Berarti saya sedang menunjuk ke siapa? Ke saya dong. Iya, seakan-akan ke Mbak Mega ya. Padahal ke semua penyiar radio di Suara Sidoarjo akan merasa dia lagi ditunjuk. Khusus penyiar radio. Iklan-iklan dengan headline seperti ini, powerful, super duper powerful. 3 tadi ya, 7, awas, dan you atau khusus. Ya, hanya orang khusus orang kaya. Perhatikan ini. Nah, ini orang miskin juga ikut baca, gitu kan? Orang kaya apalagi. Oke. Ya,
So guys, itu contoh-contoh 3 itu paling saya sering gunakan dan seperti saya sarankan, dan itu memang powerful sekali. Oke. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya ya Coach, mengenai bagaimana sih untuk menentukan budgetingnya kayak gitu tuh Coach? Oke, kita masuk ke technical ya. Sekarang budget Coach, pertanyaan, berapa Coach budget iklan? Oke, jawaban yang betul adalah budget iklan itu tidak boleh dibatasin, tapi harus mulai dari paling kecil. Contoh, kalau saya masukin uang Rp1.000, ya katakanlah promote di Instagram itu berapa sih? 300.000 sekarang ya. Kalau ada yang tahu nanti ya, saya tidak pernah promote di Instagram. Katakanlah promote di Instagram. Anda promote di Instagram, kemudian Anda bayar 300.000. Apakah kita menghasilkan jumlah konsumen 2, 3, 4, 5? Katakanlah 3. So Anda promote 300.000, Anda menghasilkan 3 konsumen baru. Ya, ingat bahwa teman-teman ingat ya, promosi itu untuk menghasilkan konsumen baru, bukan cuma sekedar menghasilkan penambahan omset. Saya ulangi lagi, promosi itu bukan cuma mengandalkan menghasilkan omset. Itu memang butuh uangnya, tapi juga menghasilkan customer baru. Kenapa? Kalau customer barunya ini muncul, maka kita bisa menambah jumlah database konsumen yang otomatis akan menambah kemampuan kita untuk melakukan repeat. Mereka harus repeat, sehingga ketika repeat semakin banyak. Kalau konsumen kita 10 dibandingkan konsumen kita 100, lebih cepat kaya mana? Konsumen kita cuma 10 apa 100? Lebih banyak kan 100 sih Coach. Ya, 100 sama 10.000 konsumennya. Lebih cepat kaya mana? 10.000. Nah, itu poin saya. Jadi kalau ada iklan, itu membangun kekayaan. Sehingga kalau Anda bilang, Coach saya iklan, budgetnya berapa? Saya bilang, lah kamu ada uang berapa sekarang? Jadi pertanyaan pertama bukan budgetnya. Anda punya uang berapa untuk spend iklan? Bagaimana gitu ya? Wes lah, sekarang ada uang sisa berapa untuk iklan? Sudah, saya tidak usah masuk ke matematika ya. Ada rumusnya, tapi lebih gampang gini ya untuk teman-teman UKM terutama. Punya uang berapa yang siap diiklankan? Ada sih kasih uang 1 juta supaya bisa iklan. 1 juta ini kalau hilang, Anda bangkrut nggak? Enggak sih. Untuk biaya operasional cukup. Untuk biaya makan anak istri ada. Untuk biaya besok gaji ada 1 juta. Siap, uang dingin ya. Nih, uang dingin ya. Uang dingin ini kan kalau kita ngomong kripto ya sekarang lagi heboh, ya kripto lagi nyungsap semua, ya saham juga, ya semua. Ya, kalau kita bilang uang dingin, iklan itu menggunakan uang awalnya ya, menggunakan uang dingin. Oke, 1 juta Coach. Oke, ambil dulu 100.000, 200.000 ya, antara 10 sampai 20%. Iklannya apa Coach? Masukkan ke iklan sembarang. Pokoknya tentukan dulu targetnya, pin-nya, offernya apa, kopinya apa. Tadi saya jelaskan. Headline-nya harus benar. Ya. Setelah Anda masukin semua iklannya, uangnya itu, kemudian Anda cek. Ya, apakah Anda mendapatkan konsumen baru? Katakanlah Anda masukkan 200.000, Anda mendapatkan 2 konsumen baru. Berarti jika Anda keluar uang 200.000, nah, ini Mbak Mega hitung ya, coba ya. Oke. 200.000 keluar uang, dapat 2 konsumen. Berapa biaya per konsumen? 100.000. Mantap. Iya. Sekarang pertanyaannya, setiap konsumen harus belanja berapa supaya balik modal? Harus di atas 100.000. Harus di atas 100.000, lebih tepatnya adalah belanja di harga berapa yang profitnya 100.000. Kisaran tergantung bisnisnya. Iya, tergantung bisnisnya. Tergantung marginnya. Ya. Tapi intinya kalau Mbak Mega misalkan pedagang apa, misalkan undi-undi gitu ya. Mbak Mega, orangnya harus belanja berapa undi-undi sehingga untungnya per orang 100.000. Kan gitu pertanyaannya. Iya, benar. Hitung. Cak, pakai sempoa, pakai kalkulator, pakai komputer. Ternyata Coach, orangnya harus belanja 15 biji undi-undi supaya dia bisa kembali uangnya. Karena untung loh, bukan omset ya. Untung profit dari jualan 15 biji undi-undi itu adalah 100.000, katakanlah begitu. Atau 2 lusin atau 3 lusin, saya nggak ngerti harga per undi-undian di Sidoarjo berapa ya dan Surabaya. Ya, katakanlah, berarti orangnya harus dipalakin nih. Harus dipalakin untuk belanja minimal 15 undi-undi atau lebih. Bisa ngerti logikanya ya? Nah, jadi kalau sudah berhasil malakin, berarti tuh kita dapat 2 konsumen baru, tapi duit iklan kita kembali. Itu caranya orang kaya, orang bisnis muter uang. Nah, waduh, Coach, luar biasa, Coach. Puji Tuhan, alhamdulillah, gitu ya, haleluya, tergantung agamanya apa. Uang saya kembali, mantap. Terus bagaimana?
double uangnya. Dulu kan 200. Ingat ya, budget kita 1 juta ya. Iya. Ya, kita ambil 200. Kembali coach, dapat 2 konsumen, dua-duanya belanja kembali. Next, pasang iklan lagi. Kali 2, 400. Oke. Namanya doubling down. Wah ya, 200, 400. Lihat berapa konsumen dapatnya. Terus palakin lagi. Ini saya pakai bahasa kasar ya, sorry ya. Konsumen jangan dipalakin, tapi supaya ngerti poin saya ya. Uang Anda keluar, balikin duitnya. Hey konsumen, woi balikin duitku gitu loh. Ya. Nah, 200 jadi 400. Ya, 400 ini jadi kembali lagi coach. Double lagi 800. Balikin lagi coach. Nah, ini ada peraturannya, ada aturan rule of thumb. Kalau Anda sudah punya budget 1 juta, Anda keluarin uang 200, berhasil mengembalikan. 400 berhasil kembali, 800 berhasil kembali. Berarti Anda sudah punya tambahan 8 konsumen yang sudah secara cuma-cuma Anda dapatkan. Tanda kutip cuma-cuma karena udah balik modal. Gitu ya. Maka saya akan minta Anda melakukan 1 siklus lagi tanpa iklan. Jadi 8 ini harus belanja repeat minimal sekali lagi. Ya, kemudian semua untungnya itu Anda iklankan. Saya ulangi lagi. Anda iklan budget 1 juta. Iya. Ya, Anda keluarin 200 balik modal, 400 balik modal, 800 balik modal. Stop iklan dulu. Ini untuk UKM ya. Kalau budget Anda besar, ya jangan stop, double terus ya. Kalau budget Anda tidak terbatas atau cukup banyak, jangan stop, double terus sampai maksimum. Oke. Ya, tapi kalau katakanlah budget cuma 1 juta, stop. Nah, kan 800 kalau didouble kan 12 itu Mbak, 1,6 juta. Iya, ya. benar sekali. 1 juta berarti tidak bisa lagi 800 stop. Kemudian ulangi, kita punya konsumen berapapun yang didapat, new customer ya. Saya nggak bilang, coach saya dapat omset dari yang konsumen lama, itu bonus, jangan dihitung, itu bonus. Ya, nah konsumen baru ini di 1 kali ronde disuruh beli lagi, di repeat lagi, diulangi lagi, dikontak lagi. Kalau mereka sudah bisa 1 kali beli lagi, berarti Anda dapat extra money. Uang itu semuanya cemplungkan ke iklan, boom. Ya, dapat lagi konsumen baru, double lagi. Nah, sampai akhirnya Anda mempunyai plafon itu ada yang sampai, kalau lihat di Facebook itu ada yang iklan, budgetnya 1 bulan 1 miliar, Mbak. Sangat besar ya. Sekarang pertanyaannya, apakah pengusaha itu 1 bulan 1 miliar dari awal sudah budgetnya seperti itu? Jawabannya adalah tidak, budgetnya kecil. Tapi dilipat terus, konsumennya nambah, balik modal terus, uangnya konsumen diputar lagi untuk iklan lagi, uangnya konsumen diputar iklan lagi. Akhirnya kita itu dapat passive income tanda kutip di bisnis dengan cara apa? Ada residual, ada sisa untung yang diperoleh dari setelah iklan dikeluarkan masih ada untung. Itu adalah kekuatan daripada iklan. Ya, power iklan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir. Coach, iklannya di mana? Bayangin ya, saya ngomong 50 menit ini cuma masalah penjelasannya, karena banyak orang salah paham ini ya. Target, offer, copy, kemudian Anda mesti tahu sasaran Anda, kemudian Anda mesti tahu headline-nya, kemudian gimana ngitungnya harus saya tahu, saya jelaskan. Sekarang belum. Coach, gimana Coach menentukan platform yang bagus? Oke, kita jelaskan. Ya. Setelah Anda paham itu semua, maka Anda mulai riset. Ada platform 3 yang paling besar, ya, Facebook, TikTok, Instagram. Sekarang 3 sosial media, ya di Indonesia itu paling besar. LinkedIn, Twitter nggak terlalu bagus. Facebook, Instagram, TikTok, 3 ini iklan. Maka Anda riset, apakah pemain-pemain se-level Anda, se-industri dengan Anda, itu iklan di 3 ini cukup lama nggak? Ya Anda mesti riset ya, Anda mesti lihat trennya, ya Anda mesti mengetahui trennya. Ada beberapa contoh website yang bisa Anda pakai, misalkan untuk mengetahui tren produk-produk yang lagi dimintakan. Anda bisa cek ke trends.google.com ya. trends.google.com. Ya, Anda bisa cek nanti trennya. Apakah tren skincare itu ternyata dicari banyak orang? Ya, apa ini ceritanya panjang jadi tidak keburu nanti, tapi Anda bisa cek sendiri, coba kepoin ya di trends.google.com. Itu mengetahui lagi di trend, lagi di search ya, keyword apa yang lagi trending. Oke, tapi Anda juga mesti lihat ya, apakah iklan-iklan di tempatnya itu banyak orang pemain nggak? Kalau banyak pemain, itu berarti indikatornya bahwa iklannya ini menghasilkan untuk industri Anda. Sudah, itu aja cukup. Kemudian mulailah iklan, ya, cari hashtag yang relevan.
termasuk tadi di hashtag tadi di trends.google.com, ada cari di sana. Jadi jangan sembarangan pasang hashtag ya. Hashtag itu di riset ya, supaya Anda tidak kehilangan momentum untuk present your product to the right audience. Ya, jangan sampai kehilangan momentumnya. Coach, kalau saya offline bagaimana? Offline menggunakan flyer boleh nggak? Boleh, saya nggak ada masalah dengan flyer. Cuma hati-hati, flyer itu kalau Anda tidak yakin, jangan cetak dulu, ngeprint sendiri. Ya, jadi cara kita bootcamp, cara printer zaman sekarang itu ya, itu bagusnya tuh mendekati cetak sudah. Ya tentu Anda beli printer yang nggak bagus dikit, modal dikit lah, gitu ya. Nah kalau Anda bayar orang untuk cetak, uang Anda untuk beli printer itu hilang, dimakan sama orang lain. Ya, kalau berhasil ya nggak apa-apa, kalau nggak berhasil kan uang Anda hilang. Ya, kalau punya modal banyak ya nggak apa-apa, kalau modal sedikit bagaimana? Ya, Anda beli printer dulu, Anda cetak sendiri kalau brosur. Ya, jadi bagaimana Coach cara iklan? Tadi saya jelaskan caranya, how to-nya, headline-nya, cara ngitung budget iklannya, kemudian tempatnya, riset ada 3, Facebook, Twitter, sama Instagram. Coach, kita geser ke redaksi karena udah ada pertanyaan yang masuk ini udah melalui telepon nih, udah menghubungi by telepon. Kita sambungkan ya, Coach. Halo, selamat pagi. Iya, halo pagi. Iya, dengan Mas siapa di mana? Mas Daryl. Iya, di mana, Mas? Ya, sama di Sidoarjo sih. Cuma Sidoarjo pinggiran Porong. Ini Mas Daryl mau bertanya ke Coach Hamri tentang apa nih? Oh iya, kan ini kan untuk temanya kan itu ya, advertising atau iklannya. Iya, benar. Nah, ini untuk mau tanya aja sih sebelumnya. Kan ini kan saya punya bisnis coffee shop dan baru buka sekitar 1 bulanan sih. Nah, ini saya mau tanya untuk era 4.0 ini, maksudnya era digital ini, untuk pengiklanan yang paling baik itu gimana sih? Dan segmentasi sama targetingnya bisa pas untuk di era digital ini gitu aja. Itu aja Mas yang mau dikonsultasikan, tanyakan di. Itu dulu aja. Ini Coach, boleh langsung dijawab mengenai pertanyaan dari Mas Daryl. Terima kasih Mas Daryl sebelumnya dengan pertanyaannya. Ya, pagi Mas Daryl, terima kasih udah telepon, udah mengangkat. Ya sebetulnya jawaban saya adalah tadi itu dari awal ya. Kita harus tahu dulu ya, sebenarnya gini ya, 4.0 itu kan cuma mempercepat komunikasi kita, memperlebar platform, memperjauh jangkauan daripada kita yang mau iklan dibandingkan zaman dulu gitu ya, dan mempermurah iklan kita dan menambah interaksi. Jadi kalau 3.0 itu cuma satu arah, 4.0 itu kan 2 arah. Jadi konsumennya bisa connect sama kita. Jadi pertanyaannya adalah bisa engage sama kita, Jadi pertanyaannya apakah kita melakukan 4.0? Ya, pertanyaan ini jawaban bahasa kampanye adalah apakah iklan kita itu ngajak komunikasi apa satu arah? Wes itu aja lah ya. Apakah iklan kita ini ngajak komunikasi apa satu arah? Apakah ada interaksi atau satu arah? Berarti kalau kita mau bilang platform apa yang paling bagus untuk 4.0, ya berarti platform yang menggunakan sosial media sosial, medsos, yang ngajak orang diskusi, ngajak orang engage, ngajak orang untuk bertanya, ngajak orang untuk bercakap-cakap. Ya, seperti Anda melakukan IG Live, kalau di Instagram, atau di YouTube, atau di Facebook Live, apapun namanya, Anda menggunakan IG Stories, itu adalah contoh-contoh untuk orang menganggap, untuk menangkap engagement, supaya ada koneksi. Jadi kalau orang sudah bisa konsultasi dengan Anda, orang sudah bisa tanya sama Anda 4.0. Tapi kalau iklannya zaman dulu cuma satu arah, kemudian orangnya nggak dianggap, itu namanya 3.0, 2.0, dan 1.0. Whatever it is ya, Anda mesti lihat teorinya ada gitu ya. 4.0 itu intinya adalah engagement. Kalau Anda nggak bisa engage, maka kita nggak akan bisa dapat. Nah, bedanya adalah kalau engagement zaman sekarang, ada engagement yang tidak bertemu face to face. Berarti Anda mesti melakukan engagement secara media sosial, secara platform, secara virtual. Ya seperti saya sekarang ya, talk show di Suara Sidoarjo itu virtual. Ya, tapi bagaimana isinya ya sama dengan tadi. Semoga bisa diulang ya videonya di YouTube nanti, Mas Daryl. Semoga menjawab. Engagement 1 dan jangkauan ya, 2 ini. Harus ada jangkauannya, harus reach-nya harus luas. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang tadi ditanyakan juga oleh Mas Daryl dengan untuk pertama kali platform yang harus diiklankan, dijadikan tempat iklan, itu tadi Coach.
Ya, gini ya. Kalau saya sih tiga-tiganya coba. Kalau saya Instagram, ya. Kalau Instagram, TikTok, Facebook saya nggak terlalu. Kalau saya sarankan Instagram dulu. Ya kenapa saya sarankan itu? Ya karena untuk jasa itu paling bagus Instagram. Facebook itu bagus untuk jualan, dagang. Ya, kalau selama ini ya saya lihat ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu iklan yang baik apa tidak untuk produk kita? Ya kita mesti riset. Kita mesti pelajari platform Facebooknya, platform Instagram, platform TikTok. Ya, jadi jadi mesti pelajarin ya. Jadi mesti lihat tuh ada seminar. Ada kan seminar Facebook, bagaimana iklan di Facebook, bagaimana iklan di TikTok, bagaimana iklan di Instagram, bagaimana iklan di YouTube. Ikutin kelasnya. Sekarang banyak yang free pula. Ya, ikutin kelasnya, pelajarin, isi sesuai, apakah target market kita di situ ada apa tidak, apakah pemain sejenis banyak di situ apa tidak. Gitu, Mbak. Oke, itu tadi Mas Daryl dari Sidoarjo udah terjawabkan ya pertanyaannya dari Coach Hamri. Dan ini Coach, closing statement untuk diskusi kali ini, Coach. Oh ya, jadi teman-teman semua pendengar Suara Sidoarjo pebisnis, kita harus iklan ya. Jadi ada dua budget yang tidak boleh dihilangkan, yaitu budget untuk iklan dan budget untuk belajar. Ya, ada dua jenis budget yang nggak boleh dihilangkan di dalam bisnis. Walaupun bisnis kita lagi terpuruk, moga-moga tidak amit-amit gitu ya. Kalau sedang dalam terpuruk, moga-moga cepat bangkit. Tapi kalau bisnis Anda mau sukses, jangan pernah hemat di dua tempat. Satu adalah iklan, kedua adalah belajar. Dua ini satu paket. Anda iklan, Anda juga mesti belajar. Belajar apa? Banyak, tergantung. Belajar rekrutmen, belajar untuk marketing, belajar untuk menjual, belajar untuk membangun bisnis, belajar untuk financing. Anda perlu belajar. Jangan hemat di iklan, karena iklan menghasilkan uang. Jangan hemat di belajar, karena ini menambah Anda menjadi pinter. Dan kalau pinter, tambah sukses. Ya, semoga bermanfaat. 1 jam ini silakan Anda praktekkan ilmu yang baru saya sharingkan, kasih tahu ke teman-teman juga, semoga banyak orang yang semakin terbantukan. Saya mohon pamit ya, saya Hamri Rusdi dari Para Coaching, salam next level, sampai lain kali. Oke, terima kasih Coach Hamri sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini memberikan edukasi mengenai seputar gimana sih caranya advertising di bisnis kita gitu. Dan ini tadi sudah ada sedikit sangu buat kita nih sahabat Jawa Timur, yakni jangan lupa untuk buat research, budgeting, buat headline biar agar target untuk mencapai tujuan kita dalam customer kita itu bisa terpenuhi. Dan pagi hari ini di Talk Show Business Talk yang bertemakan lebih baik iklan di mana ya, dengan bersama Coach Hamri Rusdi selaku Coach Bara Coaching Indonesia. Terima kasih Coach sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama pagi hari ini. Dan kita akhiri dulu untuk perjumpaan kali ini Coach. Selamat pagi. Yes, pagi.